Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala nabil amin imamil mujahidin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya wal mursalin. Allahumma ya musabbibal asbabi sabbib. Saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Sekiranya apa yang akan dipaparkan, akan dikupas ini ada sisi guna dan manfaatnya, kemudian tertarik untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan senang hati kami mengapresiasi. Salam santun dari Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia. Saudaraku yang berbahagia, ada suatu pameo di Republik ini yang begitu familiar di telinga kita, yaitu mulutmu adalah harimaumu. Sebagian orang menganggap bahwa mulutmu adalah harimaumu, bahwa ucapan-ucapan yang akan disampaikan oleh seseorang akan membuat orang lain tidak berdaya. Tetapi maksud dari pameo ini sebenarnya, kita kalau tidak berhati-hati berucap, bisa jadi ucapannya itu akan membunuh dirinya sendiri, akan mencelakai dirinya sendiri apabila tidak bisa dilaksanakan dengan konsekuen. Ungkapan-ungkapan atau pameo mulutmu adalah harimaumu ini sering muncul ketika musim kampanye politik. Apakah di luar itu tidak ada? Sebenarnya ada, tetapi tidak masif. Biasanya bersifat personal. Ketika ada seseorang yang Allah limpahkan rezekinya, kemudian dipuji-puji oleh lawan bicaranya, oleh sahabat dan kerabatnya, mereka pasti menjawab dengan diplomatis agamis, semua adalah titipan ilahi. Luar biasa, jawaban yang sangat menyentuh hati. Tetapi ketika pernyataan ini sampai kepada waktunya, katakan orang yang terlanjur mendengar bahwa harta yang dimiliki adalah titipan ilahi, tiba-tiba ketika membutuhkan pertolongan mulai berdalih dengan hal-hal yang mengarah bukan titipan ilahi, melainkan hasil upaya diri sendiri. Bahkan bisa jadi orang yang disuarakan, yang dimaksudkan sebagai titipan ilahi itu tidak bisa melakukan sesuatu yang hebat seperti dirinya. Lalu bagaimana hal-hal semacam ini bisa berulang kepada setiap manusia, setiap pergaulan, dengan nyamannya mengatakan bahwa harta yang dimiliki adalah titipan ilahi. Padahal kalau memang konsekuen dengan bahasa titipan, siapa di antara kita yang senang dititipi dengan hal-hal yang banyak? Katakan ada satu contoh, akan menitipkan barang, yang satu itu besar-besar, yang satunya kecil. Apa yang kita pilih ketika dititipi untuk disampaikan kepada seseorang atau diantarkan ke satu tempat? Pasti kita memilih yang kecil, yang ringkas, yang praktis. Maka dari itu bisa jadi dikatakan bahwa titipan ilahi itu adalah bohong, karena kita berebut untuk mendapatkan yang banyak. Padahal kenyataannya
Kalau kita dititipi pasti memilih yang kecil, yang sedikit dan praktis. Lalu bagaimana, apakah benar bahwa rezeki itu adalah titipan ilahi? Mari kita sedikit belajar bersama. Kita buka di Al-Quran, apakah benar bahwa rezeki itu merupakan titipan ilahi. Baik, di sini kita angkat saja satu ayat dari surat Al-Hadid, khususnya ayat 7. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi. Jadi Allah memberikan suatu kesempatan, memberi suatu peluang kepada kita agar bisa beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Aminu billahi wa rasulihi bisa jadi perintah ini bersifat umum atau bersifat khusus. Maksudnya umum kepada mereka-mereka di luar Islam yang belum beriman kepada Allah, Allah perintahkan untuk bisa beriman kepada Allah. Sedangkan bersifat khusus kepada kita yang sangat mengaku bahwa beriman kepada Allah, yang dibuktikan dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kenapa Allah juga perintahkan? Bisa saja iman-iman kita itu hanya seputar, hanya berkisar pada ucapan saja, sedangkan amal solehnya tidak pernah dilaksanakan, sehingga Allah memerintahkan kita agar meningkatkan keimanan. Amanu wa amilus soleh. Itulah kelengkapan manusia atau hamba yang beriman kepada Allah. Secara ucapannya benar, secara praktiknya amal solehnya juga benar. Kemudian dilanjutkan wa anfiqu, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu. Jadi kalau tadi yang pertama itu perintah beriman, kemudian yang kedua wa anfiqu adalah perintah untuk mensedekahkan atau menafkahkan atau menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala paham bahwa ketika kita diberi harta, maka harta itu dianggap hasil upayanya sendiri, miliknya sendiri. Maka agar kita tidak terlampau keliru dengan hal-hal yang sebenarnya itu merupakan rezeki dari Allah, maka Allah memberikan suatu sindiran yang sangat cantik, yang sangat luas dengan bahasa mimma ja'alakum mustahlafin nafi, yang telah menjadikan kamu menguasainya. Bahasa yang telah Allah menjadikan kamu menguasainya, maksudnya sebelumnya kita tidak punya apa-apa, lalu Allah berikan rezeki melalui apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita upayakan, atau Allah itu memang memberikan rezeki secara keturunan. Karena di sini bahasanya mustahlafin. Mustahlafin ini adalah titipan. Orang tua kita berharta, kemudian ketika meninggal lalu dilanjutkan dengan kita, berarti harta itu merupakan titipan, mustahlafin. Ya, jadi titipan atau mengganti atau meneruskan. Berarti benar bahwa rezeki itu adalah titipan. Dengan bahasa ini sebenarnya kita tertarik untuk tidak mengakui bahwa harta yang kita miliki itu benar-benar miliknya kita, melainkan kita hanya sebagai penerus, sebagai pengganti. Bagaimana seandainya Allah tidak mengatur tentang rezeki, tidak diatur tentang waris, mungkin orang tua kita akan menghabiskan dan tidak akan peduli kepada keturunannya.
tetapi dengan bahasa mustahlafin, jadi dilanjutkan kepada keturunannya, maka dengan sendirinya harta-harta yang kita miliki adalah hanya berupa titipan. Kalau memang titipan, maka bagaimana titipan-titipan itu bisa kita tindak lanjuti atau mengarah kepada perintah yang kedua, wa anfiqu, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu. Nah, inilah contoh-contoh manusia yang mengaku beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, lalu Allah itu memerintahkan apa? Memerintahkan nafkahkan sebagian hartamu yang Allah titipkan atau Allah kuasakan kepadamu, maka silahkan berikan. Walaupun di sini di dalam perintah untuk menafkahkan sebagian harta itu bisa bersifat umum dan bisa bersifat khusus. Maksudnya bersifat khusus, memang Allah menentukan seperti zakat mal, zakat diri, atau zakat fitrah. Sedangkan hal-hal yang sifatnya umum bisa jadi kita tertarik atau bersimpati kepada seseorang sehingga dengan kita diberikan suatu bentuk bersifat bantuan-bantuan. Itulah yang dimaksud sunnah, dan satunya dimaksudkan dengan umum. Kita naik beca sudah disepakati biayanya berapa, tetapi dalam perjalanan kita merasa kasihan kepada tukang beca, lalu kita tambah ongkosnya, itulah yang dimaksud sunnah-sunnah yang menafkahkan sebagian harta dari yang dikuasakan oleh Allah kepada kita semuanya. Kemudian di sini dilanjutkan, falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian hartanya akan memperoleh pahala yang sangat besar. Mengapa kok mendapatkan pahala yang sangat besar? Kembali kepada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia yang baik adalah khairun nas anfa'ahum linnas. Kita melakukan ibadah sholat mungkin untuk diri kita sendiri, puasa untuk diri kita sendiri, kemudian berzikir untuk diri kita sendiri, tetapi bagian perintah bersedekah, berinfak, ini bukan kita sendiri yang dibahagiakan, tetapi orang lain dibahagiakan. Jadi secara kalkulasi nilai pahala kita dapat dua, satu membahagiakan dirinya dan satunya lagi membahagiakan orang lain. Subhanallah. Setelah kita paham bahwa rezeki itu memang titipan ilahi dan Allah memerintahkan agar yang dititipkan itu sebagian dibelanjakan kepada mereka-mereka yang berhak atau 8 golongan, lalu ada hal-hal yang sifatnya mengotori kita. Di antaranya yang sering kita dengar, yang sering kita temui, mereka tidak mau memberi karena masih banyak orang. Mereka tidak mau memberi karena tidak ikhlas, sehingga ada bahasa-bahasa lebih bagus membeli 1.000 dibanding 10.000 tidak ikhlas. Kemudian satunya lagi, karena khawatir dirinya riya, maka disebutlah dengan nama hamba Allah. Bagaimana kedudukan dua hamba Allah yang satunya ini berpegang kepada ikhlas dan tidak ikhlas, satunya berpegang kepada istilah terang-terangan atau secara sukarela. Baik, kita perhatikan, jadi saya bacakan saja tentang tafsirnya. Boleh kita cek nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan, maka itu baik sekali. Jadi pemberian kita kepada seseorang apabila ditampakkan atau dipertontonkan,
di muka orang banyak, dalam pandangan Allah itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Sekarang mari kita sama-sama ukur. Yang satunya Allah katakan baik sekali, sedangkan yang kedua itu apabila sembunyi-sembunyi itu baik bagimu. Kalau baik bagimu kan belum tentu baik juga bagi Allah. Tetapi kalau Allah mengatakan baik sekali, maka itulah nilai yang utama. Buat apa kita harus sembunyi-sembunyi? Karena Allah sendiri sudah lebih mengutamakan yang terang-terangan, karena di balik terang-terangan itu ada nilai syiar bagi mereka yang sulit sekali bersedekah, akhirnya tertarik untuk bersedekah. Ini maksudnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, khususnya di dalam ayat 274. Jadi sekali lagi, dalam surat Al-Baqarah ayat 274, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Nah, sekarang kembali lagi, mereka yang terang-terangan terbuka dan sembunyi-sembunyi di hadapan Allah itu sama mendapatkan pahala, dan tidak ada yang lebih baik. Jadi kalau kita sembunyi-sembunyi dikira lebih baik, ternyata Allah menyatakan orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan di siang hari secara tersembunyi atau terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Dan kita tidak boleh ragu, lebih baik yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi, karena Allah menuntaskan dengan bahasa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Jadi yang sembunyi-sembunyi tidak usah merasa hebat, dan yang terang-terangan jangan bersedih, karena Allah sudah jamin mereka mendapat pahala yang sama di sisinya. Kemudian bagaimana dengan mereka yang suka berdalih? Lebih baik memberi 1.000 rupiah dibanding dengan 10 rupiah, tetapi tidak ikhlas. Kalau begitu kita perlu membaca surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ayat 41, berangkatlah kamu, maksudnya laksanakan, baik dalam keadaan merasa ringan, ini ikhlas ya, maupun berat tidak ikhlas. Dan berjihadlah kamu dengan harta. Maksudnya berjihad di sini melaksanakan perintah Allah. Dengan harta maksudnya berinfak. Jadi kita itu mendapat warisan dari mana sehingga lebih bagus 1.000 tetapi ikhlas dibanding 10.000 tidak ikhlas. Sedangkan Allah memberikan semacam perintah, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau ikhlas, maupun merasa berat tidak ikhlas. Sekarang percontohannya bagaimana apabila kita mempertahankan ikhlas dan tidak ikhlas berdasarkan dalil emosinya sendiri, berdasarkan yang dibuatnya sendiri. Ketika ada orang kelaparan, kita punya sebungkus nasi, lalu ada pernyataan di sini, saya tidak ikhlas memberikan sebungkus nasi itu kepada orang yang kelaparan. Apa yang terjadi? Mungkin bisa jadi orang yang kelaparan itu berakhir dengan mati. Lalu apa yang terjadi? Misalnya kita tidak ikhlas,
lalu nasi itu dilemparkan, kemudian dengan orang-orang yang lapar itu dimakan dan menjadi hidupnya. Disinilah kita diajak berpikir yang jernih, jangan mengikuti hawa nafsu yang sifatnya menjerumuskan kita kepada hal-hal yang Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah, ini yang dimaksud dengan kita bisa jadi tidak memberi seseorang lantaran tidak ikhlas, padahal katanya Allah, orang-orang semacam ini sangat merugi. Bisa jadi saya tidak jadi memberi kepada suatu hal, misalnya bentuk bantuan, akibat nama kita dibuka. Padahal yang begini ini menurut surat Al-Kahfi ayat 103, orang itu menganggap baik padahal sesungguhnya mereka tidak baik. Dan inilah orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang sangat merugi di muka bumi ini. Kesalahan-kesalahan semacam ini akibat dari kita membiarkan adanya kebiasaan-kebiasaan yang beredar di masyarakat. Di antaranya ada yang menyebut hamba Allah, kemudian puas disebut dengan hamba Allah, kemudian satunya tidak menyebut. Kebiasaan di lembaga dzikir Istiqomah Kasabullah, kalau kamu mau membantu sesuatu ke Kasabullah dengan menyebut hamba Allah, sudah diberikan kepada tempat-tempat lain saja, karena di sini hanya akan menerima bentuk bantuan, namanya jelas, kemudian besaran sumbangan jelas, dan ditujukan untuk apa jelas. Hal-hal yang beredar di masyarakat yang juga perlu kita luruskan, di antaranya ketika ada orang yang mampu, kemudian di dalam satu lingkungan itu akan membangun fasilitas untuk hajat orang banyak, yang dengan Allah dikatakan fasilitas yang digunakan oleh orang banyak maka dimasukkan kepada sedekah jariyah, yaitu sedekah yang apabila mereka meninggal terus saja berjalan sepanjang fasilitas itu digunakan oleh orang lain. Kenyataannya di masyarakat, ketika ada orang yang mampu dan akan membangun suatu fasilitas untuk hajat orang banyak, kemudian ditutup, semua bangga karena fasilitas itu bisa ada, bisa wujud. Untuk hal-hal yang sifatnya sementara ini bagus, tetapi untuk kehidupan yang akan datang atau perjalanan rububiyah seseorang, baik secara keimanan maupun secara ekonomi, ini justru menyumbat keran-keran rezeki-rezeki kepada seseorang. Kalau Allah katakan bahwa siapa yang memberikan rezeki akan ganti dengan 700 kali, maka orang-orang yang kita bendung, yang kita tutup untuk menyumbang karena dirinya merasa mampu sehingga yang lain tidak berkesempatan, maka mereka yang miskin akan tetap miskin. Tetapi seandainya mempunyai kebijakan, apabila di dalam satu wilayah, di satu kampung akan membangun satu fasilitas, maka berilah kesempatan ke semuanya untuk menyumbang, agar Allah mengganti sumbangannya itu sebanyak 700 kali, sehingga mereka yang ekonominya lemah atau katakan du'afa semakin hari semakin meningkat. Dari hasil sumbangan yang sudah diedarkan itu kemudian dihimpun oleh panitia, dikalkulasi,
kekurangannya berapa, baru dibicarakan dengan orang-orang yang mampu di kampung itu untuk ditutup. Ini suatu hal yang sangat mulia. Dengan adanya pembangunan fasilitas, mereka diajak untuk bangkit ekonominya karena Allah sudah menggantinya dengan 700 kali, dan kita yang menutupi tidak merasa arogan, karena kalau kita tidak paham dengan menutup biaya-biaya ini melecehkan orang-orang yang kurang mampu ekonominya. Terima kasih kepada semuanya. Usikum wa nasibitakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.